Di hari ini kami lagi berada di rumah bekas kediaman Bung Karno. Kira-kira kalian penasaran gak sih ada apa aja sih dalam rumah itu? Penasaran banget gak sih? Tunggu apa lagi? Let's go! Rumah bekas kediaman Bung Karno ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 8, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading, Cempaka, Kota Bengkulu. Rumah bekas kediaman Bung Karno ini merupakan tempat pengasihan Soekarno oleh pemerintah Belanda. Sebelumnya, ia diasingkan di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Rumah ini dibangun pada tahun 1918 yang memiliki luas sekitar 165 meter dengan ukuran bangunan 9 x 18 meter, berbentuk persegi panjang dan atapnya berbentuk limas. Kediaman Bung Karno ini memiliki arsitektur perpaduan antara Eropa dan Cina yang dibangun oleh Zhang Zhengquai. Zhang Zhengquai sendiri adalah seorang penyalur bahan pokok untuk keperluan pemerintah kolonial Belanda di Bengkulu. Dilansir dari buku Kiprah Politik Soekarno, Bung Karno diasingkan di Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942. Selama diasingkan di Bengkulu, Soekarno ditemani sang istri Inggit Garnasi. Sebelum kita memasuki rumah bekas kediaman Bung Karno, terlebih dahulu kita harus melepaskan alas kaki seperti sepatu atau sendal agar kebersihan dan kenyamanan rumah bekas kediaman Bung Karno tetap terjaga. Jangan lupa menjaga sikap dan tata krama kita saat berada di dalam rumah tersebut. Ini adalah pemandangan yang kita lihat saat berada di dalam rumah pengasingan Bung Karno. Terlihat sangat indah dan asri, bukan? Pada bagian utama rumah yaitu ruang tamu, menjadi salah satu tempat tersimpannya benda-benda peninggalan Bung Karno, dari benda asli hingga benda tiruan yang menjadi saksi bisu sang proklamator dalam menyusun strategi-strategi perjuangan selama ia diasingkan. Meski ukuran bangunan rumah ini tidak terbilang besar, namun pembagian ruang dan penataan benda-benda bersejarah di dalamnya cukup rapi dan teratur. Mulai dari ruang tamu, di ruang ini terdapat meja dan kursi milik keluarga Bung Karno yang terbuat dari kayu. Di atasnya terdapat buku-buku yang menuliskan tentang Bung Karno. Lalu, di dinding terdapat foto-foto Soekarno beserta kisah-kisah beliau selama diasingkan di Bengkulu. Yang pertama, kisah yang berjudul Langit Membara saat Bung Karno keluar dari Bengkulu. Lalu, kegiatan yang ia lakukan dengan rakyat Bengkulu yaitu peduli pada masa emansipasi perempuan dan pemuda dan cerita berbaur dengan masyarakat. Terdapat juga kisahnya yang berjudul Sahabat-sahabat Pelipur Keterasingan. Selain itu, yang tak kalah menarik terdapat sepeda milik Soekarno yang ia gunakan sebagai alat transportasi selama di Bengkulu. Assalamualaikum Bapak, permisi, saya dari SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Nama saya Irene Faisa. Iya. Saya boleh izin wawancarai Bapak? Ya, kayak yang bisa saya Bapak jawab, insya Allah Bapak jawab. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Edi, ya. Biasanya penghasilan paling banyak itu di hari apa ya Pak? Itu nggak bisa mengatakan paling banyak. Itu tidak tentulah, rezeki itu tidak bisa menentukan. Walaupun orang banyak, rezeki tidak bisa menentukan. Walaupun orang sedikit, tidak juga menentukan. Biasanya tuh Pak, banyak nggak wisatawan yang datang di sini, kayak turis misalnya? Banyak itu tidak, tapi ada. Bapak udah lama kerja di sini? Jadi udah lama, sekitar 15 tahun, tidak kurang gitu dah. Pengalaman apa sih Pak yang Bapak alamin yang sangat berkesan gitu? Macam-macam, ada duka, ada suka. Setiap hari itu sudah ada pasti deh, ya kan. Macam lah. Biasanya tuh Pak, Bapak paling rame itu biasanya di hari apa ya? Hari libur, tapi iyalah kalau harinya memang hari libur. Hari ini kan masuk hari libur, Sabtu Minggu libur. Jadi
berapa harapan besarnya di situ, tapi rezeki di tangan Allah semuanya gitu. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya tanyain sama Bapak. Makasih banyak ya Pak udah menjawab wawancara saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak, kenalkan nama saya Fani Aulia Prasari dari SMA 8 Kota Bengkulu. Saya izin mewawancarai Bapak ya Pak. Siap. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Nama saya Muhammad Yamanuddin. Saya di sini selaku tenaga pengamanan dan juga tour guide di Rumah Pengasingan Bung Karno dari BPK Balai Pelestarian Kebudayaan. Bapak sudah berapa lama bekerja di sini Pak? Kalau untuk saya pribadi kerja di sini kurang lebih 23 tahun untuk mengabdi di Rumah Pengasingan Bung Karno. Selama Bapak bekerja di sini, apakah harga tiket yang diberikan itu memang dari dulu 5.000 atau pernah naik atau turun? Kalau untuk tiket ya otomatis kan ada kenaikan jatuhnya. Jadi ngelihat dari ekonomi lah jatuhnya. Jadi untuk tiket ini pertama itu dibuka jadi objek wisata itu Rp25, itu naik Rp50, sudah tuh naik 1.500, sudah tuh naik 3.000, sudah tuh naik 5.000 sekarang. Selama Bapak bekerja di sini kan sudah lama ya Pak. Apakah pernah ada renovasi dari bangunan-bangunan di sini Pak? Kalau untuk bangunan, karena rumah ini kan dibangun pada tahun 1918, jadi kurang lebih 106 tahun usia rumah ini. Jadi mengalami perenovasian udah 4 kali. Jadi yang direnovasi pertama itu tahun 1984, langsung diresmikan di tahun 1985. Langsung dibuka jadi objek wisata, diresmikan oleh Menteri Pendidikan yaitu Menteri Fuad Hasan. Itu memang direnovasinya tuh dari pemerintahnya langsung kan Pak? Kalau untuk renovasian karena dalam kategori Rumah Bung Karno udah termasuk cagar budaya nasional, jadi merenovasi itu termasuk dari pemerintahan. Jadi walaupun merenovasi, bentuk keaslian tetap dikembalikan karena ini termasuk cagar budaya nasional. Sepertinya itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama untuk adik-adik, terima kasih juga. Pertama kali dari ke atas, kita langsung disuguhkan dengan 2 ruangan, di mana di sebelah kiri saya ada ruang kerja Bung Karno. Ruang kerja Bung Karno di rumah kediamannya di Bengkulu menjadi salah satu saksi bisu perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada mereka dibuang namun tak bisa dibungkam. Dilanjutkan dengan sebelah kiri saya ada ujian bagi seorang pemimpin bangsa yang berbunyi, saya tidak perlu membuktikan kepada setiap pemuda yang datang padaku atau kepada dunia apa yang telah saya kerjakan. Halaman-halaman dari Revolusi Indonesia akan ditulis dengan darah Soekarno. Sejarahlah yang akan membersihkan namaku. Di sini sejarah Bung Karno dari tahun ke tahun. Bancai 1929 aktif dalam organisasi politik melawan penjajah, ditangkap bersama Masken, Sel Pridita dan Gatot Meakapraja. Sukamiskin 1931 diadili dan terbukti bersalah. Bung Karno dipindah ke penjara Sukamiskin, Bandung. ND 1934 sampai 1938 Konsti melawan penjajah. Bung Karno dibuang jauh ke kota Ende di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bengkulu 1938 sampai dengan 1942. Februari 1938 Bung Karno dan keluarga tiba di Bengkulu dan menempati rumah pedagang Cina yang disewa Belanda Leon Boeseng. Kemudian Bersastagi dan Perapat 1948. Setelah Indonesia merdeka, terjadi agresi militer II Belanda tahun 1948. Beberapa menteri dan tokoh nasional diasingkan ke Pangkal Pinang, Bangka, sementara Bung Karno, Syahrir, dan H. Agus Salim diasingkan secara terpisah di Berastagi dan Perapat. Baiklah, Muntok 1949. Di Muntok, Bung Karno mengisi waktu dengan membaca, menulis catatan harian, menulis surat-surat, dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh nasionalis sekaligus mempersiapkan perjanjian Rom-Rogen.
Bung Karno, Hatta, serta tokoh lain kembali ke Yogyakarta setelah perjanjian Rome-Roges yang berlanjut dengan konferensi meja bundar dan akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Jadi guys, di ruang pertama yaitu ruang kerja Bung Tomo yang berisi tentang kisah hidup beliau. Salah satunya ada surat biaya perjalanan, yaitu surat asisten Residen Flores kepada Residen Timur tentang biaya perjalanan Soekarno. Nama Rayoga, Mosin, dan Ima dari ND menuju Bengkulu 21 September 1938. Dan ada surat kenaikan tunjangan, surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Benzeo, Bogor, tanggal 22 Juli 1940 tentang permohonan kenaikan uang tunjangan terhadap Soekarno dan keluarganya selama masa diasingkan di Bengkulu. Baiklah, di sini saya sedang berada di ruangan selanjutnya dari ruangan yang tadi. Di sini juga sama seperti ruangan sebelumnya, yaitu bisa ringkasan sejarah perjuangan Bung Karno. Baiklah, ada Tonil Monte Carlo. Tonil adalah sarana Bung Karno dalam menyampaikan ide-ide pembaharuan dan pergerakan melawan penjajah di Bengkulu. Perkumpulan Tonil Monte Carlo yang dibentuk awalnya adalah grup musik lokal. Bung Karno merangkul mereka, mengambil ahli dan mengembangkan Monte Carlo menjadi tonil sandiwara. Kemudian di sebelah kiri saya dilanjutkan ada Bung Karno tentang hubungan agama dan perjuangan kemerdekaannya. Kemudian ada Bung Karno tentang Islam dan negara. Ada Bung Karno dan kebijakan pro-Islamnya. Baiklah, di depan saya ada juga ringkasan sejarah dari Bung Karno lain, yaitu buku dunia lain Bung Karno. Baiklah, di sebelah kanan saya ada guratan pena dari kegemaran membaca Bung Karno. Seiring menuangkan hasil pemikiran dalam sebuah catatan atau tulisan panjang, topiknya bisa berbagai hal dan permasalahannya cukup banyak tulisan Bung Karno dan kemudian dikumpulkan dan dijadikan buku. Di sampingnya, guratan rancangan. Selain membaca, menulis, dan berkesenian, ada hobi lain yaitu menggambar dan membuat sketsa bangunan. Tahun 1922, Bung Karno kuliah jurusan Teknik Sipil dan di Teknik Hochschule de Bandung, Institut Teknologi Bandung. Di masa kuliah akhir, Bung Karno bersama temannya Andi Warni Reyosono telah mampu mencari uang dengan menggambarkan arsitek rumah pejabat. Di sini ada Bung Karno dan Islam, Bung Karno dan keimanan, dan Bung Karno dan diskusi dengan tokoh-tokoh Islam. Dilanjutkan dengan ruangan berikutnya, yaitu ruang tidur Bung Karno dan istri keduanya, Inggit. Ini adalah kisah dari Inggit Garnasih, baik hati dan tabah tapi juga keras hati. For every man's success, there must be a great woman behind. Ungkapan ini sangat mengena pada sosok Inggit Garnasih. Saat Bung Karno menggebu-gebu mengobarkan semangat melawan penjajah, Inggitlah yang dengan setia mendamping Bung Karno di penjara dan di pengasingan. Inggit selalu membangkitkan semangat suaminya, menghibur dan menemani dalam susah dan senang. Inggit hampir tak pernah mengeluh dan bercerita kesulitan dan kesusahan yang dialami selama mendampingi putra sang fajar ini berjuang demi kemerdekaan rakyat Indonesia. Selanjutnya ada baju dari Bung Karno dan istrinya. Lalu di sebelah kanan saya ada ruang tidur dari Bung Karno dan istrinya. Kemudian ada 3 foto Inggit Garnasih, Soekarno, dan Ratna Juami. Ratna Juami, ketika menikah dengan Inggit tahun 1923, Bung Karno sudah mengetahui bahwa istrinya mandul. Karena itu, ketika istri tercintanya meminta izin untuk mengambil anak dari Murtasi, kakaknya, beliau memberi izin dan merasa senang. Pada dasarnya, Bung Karno sangat menyukai dan sayang kepada anak-anak. Sukarti adalah anak Atmo Sudirjo, seorang juru ukur di Dinas Pekerja Umum Pemerintah Kolonial Belanda di Ende. Kemudian di sebelah kanan saya
ada lukisan Fatmawati yang sangat cantik. Ibu Fatmawati binti Hasan bin Din asal Bengkulu dan teman sekolah Ratna Juami yang kemudian menjadi istri ketiga dari Bung Karno. Baiklah, saya sekarang sedang berada di ruang angkat anaknya Bung Karno. Ayo, masuk. Di sini ada ramalan Bung Karno yang sudah terbukti pada tahun 1929 dalam rapat PMI Solo. Bung Karno berkata, "Indrawilis perhatikanlah apabila dalam waktu yang sudah tidak lama lagi perang Pasifik menggeledak dan menjabar-jambar membelah angkasa. Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan di sekelilingnya menggelar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, maka di saat itulah rakyat Indonesia melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka." Lanjut, di sebelah sini ada perkataan Bung Karno, yaitu, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Negara ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat. Baiklah, di sebelah kiri saya, di sini ada kostum pengumpulan sandiwara Monte Carlo semasa pengasingan di Bengkulu pada tahun 1938 sampai 1942. Ada Meta Karno, kelompok sandiwara Tonil yang dipimpin oleh Bung Karno selama pengasingan di Bengkulu 1939 sampai 1942. Selanjutnya uang-uang bergambar Bung Karno. Selain muncul di uang pertama Indonesia yaitu Republik Indonesia (ORI), wajah Bung Karno juga menghiasi beberapa uang rupiah lainnya. Selain itu, ori gambar Bung Karno ditampilkan kembali di uang Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Uang Bung Karno pertama di Indonesia, Republik Indonesia (ORI), uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Kehadirannya tak sebatas layar bayar, tetapi juga simbol kedaulatan bangsa. Perjuangan dengan uang kemudian menjadi salah satu alat perlawanan baru di masa Republik, di samping pertempuran fisik dan diplomasi. Baiklah, saat ini saya sedang berada di halaman belakang rumah pengasingan Bung Karno yang ada di Bengkulu. Di sebelah kiri saya ada sebuah sumur tua. Sumur yang berada di belakang rumah pengasingan Bung Karno ini sudah lama berdiri sejak awal beliau pindah dan diasingkan ke Bengkulu. Masyarakat setempat percaya kalau sumur ini bertuah. Katanya kalau cuci muka di sumur ini bisa jadi lebih menawan, lebih ganteng, lebih cantik. Begitu kata pemandu yang ada yang bekerja di rumah pengasingan Bung Karno ini. Jadi teman-teman, ini ada toilet yang berada di bekas kediaman Bung Karno. Nah teman-teman, itulah sedikit kisah tentang rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa untuk berkunjung dan merasakan sendiri suasana bersejarah di rumah itu.